Salat tahajud di mata para ilmuwan. Sebelum diungkapnya beberapa penelitian ilmiah tentang manfaat salat tahajud bagi kesehatan manusia, Rasulullah telah mengungkapnya terlebih dahulu dengan sabda beliau, salat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan dan menghindari penyakit. Hari Turmuzi, mengapa salat tahajud dapat menghindarkan seseorang dari penyakit? Apa yang terjadi pada tubuh seseorang saat ia melakukan salat tahajud? Penyakit-penyakit apa saja yang dapat disembuhkan melalui salat tahajud? Itulah beberapa pertanyaan yang ingin dijawab oleh para peneliti. Gerakan Sholat Dr. Bahar Aswar, SPBONG, seorang spesialis bedah umum dan supersialis bedah onkologi dari FKUI RSCM dalam bukunya mengatakan, salat dimulai dengan takbir, bagi kesehatan ia adalah awal dari operasi gabungan yang disertai oleh semua sistem tubuh seperti pertahanan, aliran getah bening, pernapasan, pengembangan dan pengempisan paru, pencernaan, pijatan usus, kerangka, olahraga tulang dan otot, makanan, darah, penglihatan, mata yang dipusatkan, pendengaran, telinga yang diistirahatkan, rohani yang diserahkan mutlak kepadanya, dan sistem lain sesuai dengan kodratnya. Seorang doktor ahli saraf asal Amerika tertarik memeluk Islam setelah ia melakukan kajian saraf. Ia mengatakan terdapat beberapa urat saraf di dalam otak manusia tidak dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi secara normal. Setelah melakukan kajian yang memakan waktu, akhirnya ia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak tersebut melainkan ketika seseorang melakukan sholat, yaitu ketika sujud. Urat tersebut memerlukan darah untuk beberapa saat tertentu saja. Ini artinya darah akan memasuki bagian urat tersebut mengikuti kadar sembahyang 5 waktu yang diwajibkan oleh Islam. Gerakan salat mirip yoga menurut seorang ahli sufi, Prof. Hazrat Syah Maksud Ahadik Angha, dalam kitabnya yang berjudul Al-Salah, kelima sikap tubuh saat salat mampu menyelaraskan aspek-aspek pikiran, niat dan keinginan, kata-kata, pelafalan, dan tindakan, sehingga meningkatkan kesehatan dan penyembuhan dalam sebuah medan energi. Sikap sujud mirip dengan sikap yoga yang disebut Sasyaungasana atau sikap kelinci. Gerakan menekankan jidat atau puncak kepala ke tanah secara berulang merupakan langkah strategis untuk mengaktifkan, merangsang, dan mengalirkan kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah jenderal bagi hormon-hormon lain yang menstabilkan dan memadu organ dalam berbagai proses fisiologis. Proses ini diantaranya kegiatan elektis pada sistem saraf pusat, kegiatan penggerak, siklus bangun, tidur dan temperatur. Kelenjar ini juga memproduksi sejumlah neurotransmitter, termasuk serotonin, dopamine, dan melatonin yang semuanya bertanggung jawab atas keseimbangan otak. Serotonin mengatur suasana hati, seperti juga endorfin mengontrol rasa sakit. Dopamine merangsang temperatur dan metabolisme yang menambah tingkat energi, kesiagaan dan kemampuan mental. Melatonin menentukan siklus pola tidur dan paling banyak diproduksi di malam hari, paling sedikit di siang hari, puncaknya pukul 2 dini hari, ketika salat tahajud berlangsung. Posisi berdiri tegak juga memiliki arti khusus. Dalam yoga, sikap ini disebut tadasana atau sikap gunung, mountain pose. Dengan melatih berdiri tegak terus-menerus secara benar akan memberi kekuatan pada paha, lutut, leher, dan pundak. Sikap gunung akan memperbaiki postur tubuh, sehingga tidak bungkuk dan menyeimbangkan pikiran. Gerakan membungkuk, ruku, dalam yoga berfungsi untuk menenangkan ritme napas. Juga membuat panas tubuh meningkat. Sistem saraf yang berada di punggung dirangsang dengan gerakan ini, sehingga pikiran menjadi tenang. Gerakan ini bisa mengatasi insomnia dan sangat bagus dilakukan sebelum tidur. Bila kita membungkuk benar-benar dan melakukan pernapasan dengan benar, maka dapat membantu mengurangi ketegangan di otot wajah. Wajah menjadi rileks karena seluruh darah dialirkan ke wajah. Sehat dengan salat tahajud. Dari segi medis, salat tahajud dapat mempengaruhi kerja jantung dan kelenturan tulang belakang.
Penelitian ini dilakukan oleh Rabuta Al-Alam Al-Islam, Organisasi Ilmu-Ilmu Kedokteran Islam Amerika, Asosiasi Islam Kedokteran di Kuwait, Organisasi Masjid-Masjid Internasional, dan Universitas Al-Azhar. Pada kesempatan itu Dr. Salwa Muhammad Rushdi, Guru Besar Universitas Hilwan pada Fakultas Pendidikan Olahraga berujar, "Saya berpesan melalui forum ini agar semua pihak memberikan motivasi kepada setiap muslim agar rajin mengerjakan sholat secara umum khususnya sholat tarawih, termasuk qiyamul lail, yang telah terbukti manfaatnya bagi kesehatan tubuh." Namun apa yang sebenarnya terjadi sehingga salat tahajud dapat menyehatkan tubuh? Sebuah penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa salat tahajud dapat membebaskan orang dari pelbagai penyakit. Muhammad Soleh, seorang dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam usahanya mempertahankan disertasi doktornya, mengatakan bahwa salat tahajud yang dilakukan secara rutin, benar, khusyuk dan ikhlas akan membebaskan seseorang dari serangan infeksi dan kanker. Ia melontarkan pernyataan itu dalam disertasinya yang berjudul Pengaruh Salat Tahajud Terhadap Peningkatan Perubahan Response Ketahanan Tubuh Imunologik, suatu pendekatan psikoneuroimunologi. Soleh melakukan penelitian ini terhadap 51 siswa SMU Lukmanul Hakim Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Dari 51 siswa hanya 23 yang sanggup bertahan menjalankan salat tahajud selama sebulan penuh. Setelah diuji lagi tinggal 19 siswa yang bertahan salat tahajud selama 2 bulan. Salat dimulai pukul 02.00 hingga pukul 3.30 sebanyak 11 rakaat. Selanjutnya hormon kortisol mereka diukur di 3 laboratorium di Surabaya, Paramita, Prodia dan Klinika. Hasilnya, ditemukan bahwa kondisi tubuh seseorang yang rajin bertahajud secara ikhlas berbeda jauh dengan orang yang tidak melakukan tahajud. Mereka yang rajin dan ikhlas bertahajud memiliki ketahanan tubuh dan kemampuan individual untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi dengan stabil. Jadi salat tahajud selain bernilai ibadah, juga sekaligus syarat dengan muatan psikologis yang dapat mempengaruhi kontrol kognisi. Dengan cara memperbaiki persepsi dan motivasi positif dan coping 16 yang efektif, emosi yang positif dapat menghindarkan seseorang dari stres. Menurut Soleh, orang stres itu biasanya rentan sekali terhadap penyakit kanker dan infeksi. Dengan salat tahajud yang dilakukan secara rutin dan disertai perasaan ikhlas serta tidak terpaksa, seseorang akan memiliki respons imun yang baik, yang kemungkinan besar akan terhindar dari penyakit infeksi dan kanker. Dan, berdasarkan hitungan teknik medis menunjukkan, salat tahajud yang dilakukan seperti itu membuat orang mempunyai ketahanan tubuh yang baik. Soleh mengukur kadar hormon kortisol, glukokortikoid alami utama yang dikeluarkan korteks adrenal. Zat ini memengaruhi metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Bisa diketahui apakah seseorang mengalami stres atau tidak. Pada mereka yang berhasil melakukan salat tahajud sampai 2 bulan, hormon ini meningkat. Ini pertanda orang tersebut ikhlas dan tidak stres, katanya. Meningkatnya hormon ini akan disertai dengan meningkatnya kandungan serotonin, epinefrin, dan endorfin. Hormon-hormon inilah yang membuat kita merasa tenang dan tenteram. Sebaliknya, tingkat asetilcolin pada ke-19 orang ini menurun. Asetilcolin adalah ester asam asetat dari kolin yang berfungsi sebagai neurotransmitter atau bahan kimia yang berfungsi menyampaikan pesan dari sel saraf yang satu ke sel saraf yang lain. Bila bahan kimia ini meningkat, itu tandanya orang lagi stres. Akibat lanjutannya orang akan mudah marah, cemas, dan khawatir, tuturnya. Stres juga ditandai oleh meningkatnya kandungan vasopresin atau hormon yang dikeluarkan hipotalamus, bagian otak. Bila tingkat vasopresin tinggi dan menumpuk terus-menerus, daya tahan tubuh orang akan menurun. Orang akan mudah kena kanker. Dengan sendirinya berbagai sistem imun yang ada di tubuh seperti makrofag, basofil, monosit, dan lainnya tidak akan terproduksi, katanya.
Ikhlas dan kontinu, namun pada saat yang sama, salat tahajud pun bisa mendatangkan stres terutama bila tidak dilaksanakan secara ikhlas dan kontinu. Jika tidak dilaksanakan dengan ikhlas, bakal terjadi kegagalan dalam menjaga homeostasis atau daya adaptasi terhadap perubahan pola irama pertumbuhan sel yang normal, tetapi jika dijalankan dengan ikhlas dan kontinu akan sebaliknya, tuturnya. Dengan begitu, keikhlasan dalam menjalankan salat tahajud menjadi sangat penting. Selama ini banyak kiai dan intelektual berpendapat bahwa ikhlas adalah persoalan mental psikis. Artinya, hanya Allah SWT yang mengetahui dan mustahil dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun lewat penelitiannya, Soleh berpendapat lain. Ia yakin, secara medis, ikhlas yang dipandang sebagai sesuatu yang misteri itu bisa dibuktikan secara kuantitatif melalui indikator sekresi hormon kortisol. Keikhlasan Anda dalam salat tahajud dapat dimonitor lewat irama sirkadian, terutama pada sekresi hormon kortisolnya, kata pria yang meraih gelar doktor pada bidang psikoneuroimunologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini. Dijelaskan Soleh, jika ada seseorang yang merasakan sakit setelah menjalankan salat tahajud, besar kemungkinan itu berkaitan dengan niat yang tidak ikhlas, sehingga gagal terhadap perubahan irama sirkadian tersebut. Gangguan adaptasi itu tercermin pada sekresi kortisol dalam serum darah yang seharusnya menurun pada malam hari. Apabila sekresi kortisol tetap tinggi, maka produksi respon imunologi akan menurun sehingga berakibat munculnya gangguan kesehatan pada tubuh seseorang. Sedangkan sekresi kortisol menurun, maka indikasinya adalah terjadinya produksi respon imunologi yang meningkat pada tubuh seseorang. Niat yang tidak ikhlas, kata Soleh, akan menimbulkan kekecewaan, persepsi negatif, dan rasa tertekan. Perasaan negatif dan tertekan itu menjadikan seseorang rentan terhadap serangan stres. Dalam kondisi stres yang berkepanjangan yang ditandai dengan tingginya sekresi kortisol, maka hormon kortisol itu akan bertindak sebagai imunosupsif yang menekan proliferasi limfosit yang akan mengakibatkan imunoglobulin tidak terinduksi. Karena imunoglobulin tidak terinduksi, maka sistem daya tahan tubuh akan menurun sehingga rentan terkena infeksi dan kanker. Kanker, seperti diketahui, adalah pertumbuhan sel yang tidak normal. Nah, bila melaksanakan salat tahajud dengan ikhlas dan kontinu akan dapat merangsang pertumbuhan sel secara normal sehingga membebaskan pelaku salat tahajud dari berbagai penyakit dan kanker tumor ganas. Menurutnya, salat tahajud yang dijalankan dengan tepat, kontinu, khusyuk dan ikhlas dapat menimbulkan persepsi dan motivasi positif sehingga menimbulkan coping mechanism yang efektif. Soleh menjelaskan, respon emosional yang positif atau coping mechanism dari pengaruh salat tahajud ini berjalan mengalir dalam tubuh dan diterima oleh batang otak. Setelah diformat dengan bahasa otak, kemudian ditransmisikan ke salah satu bagian otak besar yakni talamus. Kemudian, talamus menghubungi hipokampus, pusat memori yang vital untuk mengkoordinasikan segala hal yang diserap indera, untuk mensekresi GABA17 yang bertugas sebagai pengontrol respon emosi, dan menghambat asetilcolin, serotonin dan neurotransmitter yang lain yang memproduksi sekresi kortisol. Selain itu, talamus juga mengontak prefrontal kiri kanan dengan mensekresi dopamin dan menghambat sekresi serotonin dan norepinefrin. Setelah terjadi kontak timbal balik antara talamus hipokampus amigdala prefrontal kiri kanan, maka talamus mengontak ke hipotalamus untuk mengendalikan sekresi kortisol. Tidur dan salat tahajud. Umumnya manusia mengatakan tidur malam perlu antara 6 hingga 8 jam sehari. Tetapi pendapat ini ditolak oleh ilmuwan barat seperti Dr. Ray Medis, seorang profesor di Department of Human Sciences, England University of Technology, yang mengatakan bahwa manusia sebenarnya hanya perlu tidur malam selama 3 jam saja. Kita merasa bahwa tidur malam kita selalu tidak cukup. Ini karena kita tidak terlatih atau tidak mengikuti aturan yang semestinya dilakukan ketika hendak tidur. Ada beberapa aturan yang semestinya diperhatikan saat kita hendak tidur guna melakukan salat tahajud saat kita bangun. 1.
Makan malam yang sedikit sekedar sebagai alas perut supaya tidak lapar. Jika kita terlalu banyak makan, maka hal ini akan membuat kita cepat mengantuk dan susah untuk bangun dari tidur. 2. Tunaikan salat Isya sebelum tidur. 3. Bersihkan tempat tidur seperti kasur, bantal dan selimut dari kotoran maupun debu-debu yang menempel. 4. Amalkan doa-doa sebelum tidur seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Kurangkan secara perlahan lama tidur dari 8 jam sehari menjadi 7 jam sehari untuk bulan pertama latihan. Pada bulan kedua kurangkan lama tidur dari 7 jam menjadi 6 jam sehari. Begitu seterusnya hingga masa tidur kita hanya 3 jam sehari.